Assalamualaikum lur, King Chess balik lagi di video kali ini. Kali ini saya pengen bahas partai catur yang sangat epik dari seseorang yang punya ciri khas bermain sangat brutal. Bukan Mikhail Tal, tapi ini adalah partai antara Lev Polugaevsky melawan Rashid Neshmetdinov. Ini terjadi pada Juni 1958. Oke, sebelum kita ke partainya, buat kalian yang belum nge-subs, jangan lupa buat subscribe channel ini ya, agar kalian gak ketinggalan video dari saya. Udah? Oke, let's go, kita ke partainya. Di sini Polugaevsky sebagai putih dan Neshmetdinov sebagai hitam. Partai ini dibuka dengan pion D4 dan kuda ke F6. Lanjutnya, pion C4 dan pion ke A6. Kuda melompat ke C3 dan pion ke E5 menantang pion. Neshmetdinov gokil. Jika sampai pertukaran terjadi, dia bakal kehilangan kesempatan buat rokade. Tapi, oke, Polugaevsky menolaknya dan dia memilih memainkan pion ke E4. Karena tawaran nggak diterima, jadinya Neshmetdinov yang makan pion dengan pion dan menteri kali pion. Neshmetdinov kuda ke C6, pengembangan kuda dengan tempo menyerang menteri. Ini ya salah satu trik unggul tempo di awal game. Karena Polugaevsky pasti bakal mikirin menterinya dan kehilangan kesempatan buat pengembangan perwira. Oke, Polugaevsky mengundurkan menterinya ke D2 dan pion ke G6 persiapan fianchetto gajah. Dengan ide yang sama, Polugaevsky memainkan pion ke B3. Gajah G6 dan gajah ke B2. Lihat guys, kedua gajah sama-sama punya potensi saling serang jika kuda yang nutupin dia itu pergi. Oke, di sini Neshmetdinov rokade pendek dan gajah ke D3 buat ngeluarin gajahnya. Neshmetdinov memulai peperangan dengan kuda ke G4, menyerang pion di F2 dan H2. Ya, keduanya udah ada pelindungnya sih. Di sini Polugaevsky membalas kuda ke E2 buat prepare pada pendek. Kuda ini menutup penjagaan menteri ke pion F2 ya. Neshmetdinov menteri ke H2 buat nyerang pion F2 dua kali. Polugaevsky mencegahnya dengan kuda G3. Next, kuda E5 menyerang gajah. Dan di sini Polugaevsky rokade pendek. Dilanjut pion F5 menyerang pion. Pion dilindungi dengan pion F3. Gajah H6 menyerang menteri. Menteri balik kanan ke D1. Neshmetdinov memajukan pionnya ke F4 menyerang kuda. Kuda juga balik kanan ke E2. Gempuran serangan dari Neshmetdinov belum berakhir. Kali ini dengan pion G5. Gak mau terus diserang, Polugaevsky mencoba menekan dengan kuda D5. Serangan kuda ke pion C7 diabaikan begitu saja oleh Neshmetdinov. Dia terus memajukan pionnya ke G4 menyerang pion. Polugaevsky menjawab pion G3 menyerang menteri. Jelas ya, pion kali F3 dan pion kali pion tetap menyerang menteri. Menteri maju dikit ke H3 dan pion ke F4 menyerang kuda. Kuda nggak dipindahkan dan Neshmetdinov memainkan gajah ke E6 buat menyerang kuda. Apakah kalian tahu kenapa gajah menyerang kuda? Karena kuda itu menjaga petak E3. Biar lebih jelas, coba kita bahas. Oke, jika pion kali kuda, maka gajah juga kali kuda. Di sini, pion nggak boleh makan gajah. Karena jika pion kali gajah, dan petak E3 dah nggak ada yang jaga, maka gajah E3 sekat, paksa benteng menutup, dan gajah kali benteng skakmat. Itu ya. Oke, kita kembali. Oleh karena itu, Polugaevsky nggak makan kuda dan dia mundurkan gajahnya ke C2. Gerakan ini membuat menteri melindungi kuda. Walaupun idenya gagal dieksekusi, Neshmetdinov tetap tidak memainkan kudanya dan memilih benteng F7, persiapan penumpukan benteng. Merasa rajanya nggak aman, Polugaevsky membawa rajanya ke F2. Jelas, Neshmetdinov menteri H2 sekat, raja E3, gajah kali kuda,
dan pion C kali gajah. Kuda melompat ke B4 menyerang gajah, dan benteng KH1 skewer ke arah menteri dan gajah. Untuk mengatasi problem ini, Nesmedinov mengeluarkan bangkainya. その力の名前はね、挽回だよ。挽回。神死にの槍。 Boom! Dia memakan pion dengan benteng dan mengorbankan menterinya. Dan ini adalah gerakan brilian. Coba kita bahas bentar. Jika pion kali benteng, gajah kali pion sekat. Raja D4 ada menteri ke F2, dilanjut skakmat di petak C5. Jadi kuda kali gajah, dan kuda kali gajah sekat. Raja nggak bisa gerak ya, paksa menteri kali kuda, dan menteri kali menteri. Gajah kali kuda, dan pion kali gajah. Ini adalah endgame menteri melawan benteng plus kuda, sedangkan hitam unggul 2 pion. Kalian tahu sendiri ya, siapa yang mendominasi di posisi seperti ini. Oke, kita kembali. Di sini Pologeski benteng kali menteri, dilanjut benteng F3 double sekat. Paksa raja ke D4. Terus apa guys? Pion C4 bisa dimakan dengan N pasan. Di sini Nesmedinov memilih menyelamatkan gajahnya ke G7, tapi ini juga men-setup discover skak ya. Pologeski membalas pion A4. Guys, ini adalah gerakan blunder, dan ini adalah posisi skakmat dalam 8 langkah. Dan percaya atau tidak, Nesmedinov melihatnya loh. Gokil. Skakmat ini dimulai dengan pion C4 sekak. Paksa makan dengan N pasan, pion kali pion, ancaman mat pion ke C4, Pologeski gajah D3 menutup penjagaan benteng, kuda kali gajah discover skak. Jika pion menutup, ada gajah kali pion, raja geser dan pion maju skakmat ya. Jadi Pologeski raja C4, pion maju sekak, paksa pion kali pion kali pion sekak, paksa raja B5, benteng B8 sekak, paksa raja ke A5, dan kuda ke C6 sekak. Sebelum raja ke A6 dan kuda ke B4 sekak, di sini juga Lev Pologeski menyerah. Benar-benar brutal. Nesmedinov bermain sangat agresif dan sangat brutal. Dia juga jenius ya, bisa menemukan skakmat dalam 8 langkah loh. Dan oke lah guys, sekian dulu video kali ini. Mudah-mudahan bisa menghibur dan memberikan manfaat. Banyak kurangnya saya mohon maaf. Salam King Chess, terima kasih guys.